Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nuri Muhammadin fil anwari, salli wa sallim ala ruhi Muhammadin fil arwahi, salli wa sallim ala jasadi Muhammadin fil ajasadi, salli wa sallim ala al-qabri Muhammadin fil kuburi. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh di Jakarta sana, mereka mulai hari ini sudah ada yang pembelajaran tatap muka, itu pun masih dibagi sip-sipan, hanya berkisar 18 orang satu kelas, dan mudah-mudahan pemerintah Kota Parepare dalam keadaan zona hijau itu pembelajaran bisa kita laksanakan. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi sebagai panutan bagi kita semua, Nabi sebagai penuntun untuk semua umatnya, supaya menjadi umat yang dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dengan ajaran-ajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita semua lewat sunnah dan lewat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, pada pagi hari ini kita kembali lanjutkan pembelajaran minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya, karena minggu lalu tidak sempat memberikan pelajaran berhubung karena ada rapat di sekolah berhubung dengan akreditasi sekolah kita yang insya Allah minggu ini akan dinilai. Jadi gurunya pada saat hari Senin tidak melaksanakan pembelajaran, dan alhamdulillah minggu ini insya Allah kita mulai kembali sampai seterusnya aktif dalam pembelajaran. Mari kita berdoa semua, mudah-mudahan Parepare juga bisa membuat membuka sekolah kembali seperti yang lalu, seperti normal kembali keadaan kita. Pada pagi hari ini saya akan tampilkan materi sebagai bahan pembelajaran kita, dan 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang surah As-Sams. Itu baru berapa orang yang store videonya? Masih banyak, baru 32 orang barangkali yang store videonya. Jangan disimpan-simpan tugasnya nak, meskipun lama waktu, selang waktu yang saya kasih sampai sebelum bulan 12, tapi jangan ditunda-tunda, jangan sampai dilupa, apalagi tugas yang pernah dikasih. Saya akan tampilkan di layar pembelajaran kita pada hari ini. Sudah kelihatan ya nak ya? Rajin-rajin buka buku digitalnya, karena saya juga ambil materi di situ, karena itu adalah buku pembelajaran kita, buku digital Al-Quran Hadis kelas 7 yang revisi baru. Memang tidak ada bukunya di perpustakaan ini karena ini buku baru tahun kemarin dipakai dengan tahun ini, jadi belum sempat diadakan dari pihak Kementerian Agama. Buku ini hanya di-share lewat grup, lewat media untuk kita pelajari bersama. Dan salah satu menguntungkan adalah kita belajar online seperti ini, bukunya di buku digital juga. Tapi ini bisa dicetak, tapi kalau dicetak itu halamannya banyak, ratusan, 100 lebih. Jadi mudah-mudahan distribusi buku pada saat pembelajaran offline atau pembelajaran tatap muka itu bisa terrealisasi secepatnya, karena ini buku baru. Baik, untuk materi kita pada hari ini masih menyangkut tentang menikmati kekuasaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih belajar tentang ayat
yang membahas tentang menikmati kekuasaan Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah As-Syams kemarin saya sudah jelaskan, dan pada kali ini ayat yang menyangkut tentang bagaimana kita menikmati kekuasaan Allah dan rahmat dari Allah yang diberikan kepada kita secara menyeluruh di seluruh alam semesta ini, itu terdapat pada Quran surah Al-Imran ayat 197. Jadi kita lihat di layar, lihat di layar itu ada surah selain surah As-Syams yang menyangkut tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini beserta dengan isinya, itu memperlihatkan tanda kekuasaan Allah. Tanda maha kuasaan Allah itu diperuntukkan untuk semua makhluk yang ada di bumi ini, bukan saja manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh isi alam ini. Itu adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang menciptakannya. Nah, sekarang kita lihat pada surah Al-Imran ayat 190, itu tanda-tanda kebesaran Allah dalam surah ini mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya, Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit. Jadi inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wahtilafil laili, dan pergantian siang, wan nahari, dan malam, la ayatin, terdapat tanda-tanda ulil albab, kebesaran Allah bagi orang yang berakal. La ayatin itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya, segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini, segala sesuatu yang Allah sediakan buat manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam ini, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita renungi, yang mesti kita olah dengan menggunakan akal pikiran kita. Maka segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diupayakan, kita disuruh untuk mengelolanya sehingga itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Contohnya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Banyak sekali tumbuhan, ada pohon kelapa. Contoh kecil ya, ada misalnya pohon kelapa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Pohon kelapa ini bagi orang-orang yang berpikir, bukan hanya minum buahnya, minum air kelapanya, bukan saja makan buahnya. Bagaimana caranya seluruh isi atau seluruh komponen yang terdapat pada pohon kelapa itu dia bisa gunakan. Contoh, tempurungnya bisa dipakai selain sebagai tempat membakar ikan, bisa dibuat sebagai kerajinan tangan, olahan-olahan kerajinan. Banyak sekali bisa dibuat lampu-lampu hias, bisa dibuat gelang, bisa dibuat cincin, dan bisa dibuat apa saja yang bisa mendatangkan uang, yang kemudian uang itu tersebut bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat bagi manusia untuk hidup di dunia ini. Bukan saja sabutnya lagi, banyak manfaatnya. Selain dipakai bakar ikan, juga masih banyak dipakai. Bisa dipakai untuk membuat tali dan lain sebagainya. Kemudian lidi daunnya, ada lidinya. Lidinya bisa dipakai untuk sapu. Kalau tidak ada penghasilan, tak bisa dipakai diraut itu lidi, baru diikat, kemudian dijual di pasar, itu juga mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemudian nanti itu hasil jualannya dipakai lagi untuk membeli barang-barang yang lain. Kemudian daunnya digunakan untuk apa? Bisa dibuat ketupat, pembungkus ketupat, dan lain sebagainya. Batangnya untuk apa? Batangnya bisa dibuat sebagai papan rumah. Nah, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia itu diberikan akal pikiran untuk bisa berpikir, mengelola semua ciptaan Allah.
kalau manusia mempunyai akal pikiran dan merenungi semua ciptaan Allah, berarti dia termasuk orang yang beriman, dia termasuk orang tanda-tanda orang yang bertakwa karena mampu merenungi hasil ciptaan Allah. Dengan begitu dia lebih banyak taat dan lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang mampu menciptakan langit tidak ada tiangnya? Yang tinggi begitu tidak ada tiangnya bisa jatuh. Kalau kita mendirikan rumah tidak ada tiang pasti tidak bisa berdiri. Coba kita lihat dan kita lihat secara nyata sendiri langit yang begitu tinggi. Kenapa tidak bisa jatuh? Itu adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Allah mengatur pergantian siang dan malam. Allah mengatur pergantian musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada yang mesin yang menjalankan itu. Tidak sama kalau kita. Kalau hidup kehidupan manusia di dunia ini, kalau malam, kalau tidak diterangi, dinyalakan lampu di rumah kita, di knop, dicolokkan lampu, tidak menyala lampunya. Coba pikirkan bagaimana maha kuasanya Allah menciptakan langit yang pada pagi hari langsung bersinar-sinar matahari, sampai kemudian diatur jamnya itu 12 jam, kemudian berganti lagi menjadi malam. Malam Allah berikan lagi penerangan yaitu bulan. Dan kalaupun bulan pada saat tidak menampakkan dirinya karena dilindungi oleh awan dan lain sebagainya, maka Allah memberikan kalian pikiran untuk mengelola semua yang ada di alam ini, bagaimana menciptakan sesuatu untuk bermanfaat bagi manusia yang ada di bumi ini. Jadi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah. Lewat musim hujan yang diciptakan oleh Allah, pergantian siang dan malam. Kemudian musim hujan dan musim kemarau. Silahkan manusia berpikir, dalam musim hujan saya harus berbuat apa sehingga mendatangkan uang. Kemudian uang itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di musim kemarau misalnya, apa yang mesti saya lakukan di musim kemarau ini? Nah, dalam musim hujan misalnya orang bercocok tanam. Membuat sesuatu yang bisa mendatangkan uang bermanfaat sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah salah satu tanda kemahakuasaan Allah. Allah memberikan akal pikiran kepada manusia, kemudian itu dipakai berpikir bagaimana cara mengelola seluruh yang ada di bumi ini sehingga mendatangkan manfaat bagi manusia. Kemudian manusia taat beribadah kepada Allah lewat tanda-tanda kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai malam dipakai hanya tidur terus sampai subuh dikasih bangun sholat subuh tidak mau bangun. Karena malamnya malam suntuk main game, main nonton HP saja. Pelajarannya tidak diperhatikan. Kalau siang, apa yang mesti kita lakukan kalau siang? Siang hari dipakai bagi anak-anakku dipakai untuk menuntut ilmu. Belajar dengan baik. Sesudah belajar, sorenya silahkan pergi mengaji. Sudah mengaji silahkan main. Ada waktu istirahat. Allah siapkan pada pagi hari mulai beraktivitas karena badan masih segar. Beraktivitas, contoh kecil pada kita sebagai siswa, belajar dengan baik. Siangnya dikasih waktu lagi untuk istirahat. Sorenya dipakai lagi beribadah dengan mengaji. Salah satu ya selain sholat 5 waktu. Kemudian setelah itu pulang mengaji, silakan main. Ya, setelah main kembali ke rumah untuk siap-siap pergi sholat maghrib. Kemudian setelah maghrib, antara maghrib dengan isya kita disuruh untuk mempergunakannya beramal ibadah karena waktu maghrib dengan waktu isya itulah waktu yang sempit atau yang pendek untuk melakukan aktivitas, maka gunakanlah itu untuk ibadah, ya. Nah, jadi itu kita kembali. Jadi inna fi khalqis samawati, dalam Allah sesungguhnya dalam penciptaan Allah di langit dan di bumi, wahtilabil lail wan nahar, dan pergantian siang dan malam, li ayati li ulil albab, itu adalah tanda-tanda kemahakuasaan bagi orang-orang yang berakal. Kalau tidak kita gunakan akal, cuek saja, akhirnya dia tidak merenungi betapa maha besar kekuasaan Allah,
dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kalau kita tidak menggunakan akal kita, paling tidak setelah kita melaksanakan kewajiban kita memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, nah kita memenuhi kewajiban kita juga kepada Allah, seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, selanjutnya dalam pembahasan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dari tidak ada menjadi ada, serta tanpa ada contoh sebelumnya. Adakah Allah berikan contoh sebelumnya penciptaan langit dan bumi? Tidak ada. Ya. Kemudian dan di dalam pergantian siang dan malam itu serta perbedaan panjang dan pendeknya waktu, benar-benar terdapat bukti nyata bagi orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada Sang Maha Pencipta bahwa alam semesta ini hanya Dialah yang patut kita sembah, karena hanya Dialah yang menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Ya, kita diciptakan dalam keadaan sehat seperti ini, maka gunakanlah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan seluang mungkin waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kalau kita sakit, itu juga salah satu faktor yang bisa melemahkan kita dalam hal ibadah. Tapi kalau kita sakit, justru kenapa ingat terus kepada Allah? Kalau sehat, tidak ingat lagi kepada Allah. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa membuka cakrawala berpikir bagi orang-orang yang berakal, menggunakan sebaik-baik waktu yang diberikan oleh Allah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil haqq, bisa beri kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu ya. Celakalah bagi kita manusia yang menyia-nyiakan waktu itu. Menyia-nyiakan waktu bagaimana? Menyia-nyiakan waktu untuk tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena kita tinggal di rumah, belajar di rumah, setelah sholat subuh, belajar, setelah belajar pada jam-jam 10 atau jam berapa, silakan laksanakan sholat duha. Ya. Sholat duha berapa rakaat? Ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, sampai bisa 12 rakaat. Tergantung dari kemampuan anak-anakku untuk bisa membiasakan diri mulai dari awal untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya, terutama ibadah wajib kita adalah sholat. Untuk memperkaya, untuk menambah amal kita, laksanakanlah sholat sunat sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Ya, nah, contohnya tadi subuh, laksanakan sholat subuh. Ada sholat sunat yang mengiringi sebelum sholat sholat subuh, laksanakanlah sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat wajib subuh 2 rakaat. Tidak lama sholatnya. Ya, nah sekarang kita kembali Buya Hamka dalam tafsir Al-Asar menjelaskan melalui surah Al-Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Ya, Dia mengarahkan agar hamba-hambanya menggunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian siang dan malam. Semua itu semua itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu saja bukti yang kecil yang kita langsung lihat dengan mata kepala. Pergantian siang dan malam. Bisa hanya itu terganti siang dan malam. Tidak ada mesin yang dikenop, tidak ada mesin yang dinyalakan sehingga bisa terjadi pergantian siang dan malam. Kemudian waktu, ya, ada waktu yang telah ditentukan, waktu dari mulai jam terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kemudian malam sampai subuh kembali, ada waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusia berpikir kira-kira menciptakan durasi waktu itu berapa lamanya, manusia yang berpikir untuk hal itu. Ya, manusia yang berpikir durasi waktu atau lama waktu yang digunakan mulai dari pagi sampai sore terbenam matahari, berapa kira-kira waktu yang digunakan, berapa jam waktu yang digunakan, itulah tugas manusia untuk mencerna, merenungi dan memikirkan sehingga bisa bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Ya.
yang menciptakan waktu misalnya jam 1, jam 2 bukan Allah Subhanahu wa taala, manusialah yang menghitungnya. Ya. Kedengaran ki suara saya nak ta? Halo? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Kedengaran, Ji, Bu. Bu. Iya. Kedengaran, Ji. Selanjutnya, jangan sampai saya asik menjelaskan baru anakku tidak dengar. Selanjutnya, jadi itu ya. Selanjutnya orang yang mampu memahami bahwa ciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah, mereka itulah yang disebut dengan ulil albab, orang-orang yang berakal. Ya, itulah yang disebut dengan orang-orang yang berakal karena mampu merenungi kemahakuasaan Allah lewat penciptaan-penciptaan yang ada di bumi ini. Termasuk salah satu contoh nyata yang yang anak-anakku bisa pikirkan, banyaknya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang sama. Meskipun itu kembar, pasti ada perbedaan. Apakah perbedaan letak cara bicaranya, apakah perbedaan karakter atau sifatnya? Nah, itu pasti ada. Kalaupun ada yang hampir sama, tidak ada sama persis, hampir sama. Ya, makanya dikatakan kembar. Kembar itu tidak semuanya sama. Pasti ada perbedaan, pasti ada sedikit perbedaan. Nah, disitulah kita bisa pikirkan bahwa betul-betul Allah Maha Kuasa menciptakan manusia itu tidak ada satupun yang sama. Ya, contoh kecil dalam satu kelas ini yang terdiri dari 30 orang, adakah yang sama wajahnya? Tidak ada. Meskipun ada kembar, itu pasti tidak sama persis. Mulai dari watak, bentuk tubuhnya, yang hampir sama itu hanya wajahnya saja. Ya. Nah, selanjutnya, saya kira itu anak-anakku surah Al-Imran itu menjelaskan tentang tanda-tanda kemahakuasaan Allah, dan Allah memberikan akal pikiran kepada manusia untuk bisa merenungi hasil ciptaan Allah yang kemudian lewat hasil ciptaan Allah itu direnungi dan dikelola oleh manusia karena dengan akal pikirannya menciptakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain, saling berinteraksi, saling berhubungan antara satu sama yang lainnya sehingga mendatangkan manfaat, kemudian itu dipakai beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang dituntut oleh Allah sama kita, tidak sebanyak yang diberikan kepada kita. Apa yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah bertakwa, beriman, menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan dalam agama. Laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala larangannya. Itu saja yang diminta oleh Allah sama kita. Tidak sama Allah memberikan sekian banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, sementara yang diminta oleh Allah kepada kita hanyalah tekun beribadah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Nah, sekarang surah Al-Imran ayat 190 ini turun dengan asbabun nuzul. Ada sebab turunnya ayat. Ya, karena ayat yang waktu pertama kita belajar, ayat itu turun tidak sekaligus, melainkan secara beransur-ansur. Dan ada di antara ayat itu turun beransur-ansur karena terjadi suatu peristiwa, terjadi suatu kejadian, sehingga turunlah ayat itu. Termasuklah di sini, dalam surah Al-Imran ayat 190 itu, asbabun nuzulnya, sebab turunnya di situ, itu diriwayatkan oleh di asbabun nuzul Quran surah Al-Imran ayat 190 ini diriwayatkan bahwa suatu hari ketika Bilal hendak azan, ya, ketika Bilal hendak azan subuh, ia mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis. Maka berkatalah Bilal, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Ya, karena Rasulullah menangis pada saat itu dilihat oleh Bilal. Bilal ini adalah muazzin, seorang muazzin yang terkenal itu dalam sejarah. Nah, kemudian bertanyalah Bilal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Nabi menjawab,
apa yang dapat melarangku untuk menangis? Sedangkan telah turun kepadaku malam ini suatu ayat. Jadi pada saat turun ayat ini, Rasulullah menangis. Dalam kisah yang diceritakan oleh Rasulullah itu, ia membuat Nabi Muhammad menangis pada saat itu karena turunnya ayat ini, di mana ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal, itulah yang membuat Rasulullah menangis. Kenapa? Karena jangan sampai ada umatnya nantinya yang lalai dari apa yang dikatakan oleh Allah. Tidak ada yang di antara mereka yang tidak bisa merenungi hasil ciptaan Allah itu, sehingga dia lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian beliau bersabda, celakalah bagi orang yang membacanya, namun ia tidak mau merenungkannya. Celakalah, itu sungguh suatu kerugian bagi orang yang mempelajari ayat ini, termasuklah kita yang mempelajari ayat ini, baru kita tidak bisa merenungkannya, tidak bisa mengambil hikmahnya, karena dengan mengambil hikmah dalam merenungkannya, maka ibadah kita lebih, iman kita dan takwa kita lebih kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Dengan melihat proses penciptaan, dengan melihat hasil ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di alam ini, contoh yang nyata kita lihat pergantian siang dan malam, kemudian segala yang diciptakan di langit dan di bumi, kalau kita tidak berakal, kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk merenungi semua itu, maka kita pasti akan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita jauh dari orang-orang yang beriman, jauh dari orang yang termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, dengan mempelajari ayat ini, anak-anakku saya harapkan sudah tahu di sini sebab turunnya ayat ini. Rasulullah langsung menangis. Kenapa menangis? Karena turunnya ayat ini. Dikhawatirkan nanti di antara umat-umat Nabi Muhammad terdapat orang-orang yang celaka karena tidak mampu merenungi ayat ini. Kenapa tidak mampu merenungi ayat ini? Akalnya tidak berfungsi. Sehingga tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat kemahakuasaan Allah, kita pasti takjub dan kita pasti beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah paham ya? Nah, ada yang mau bertanya? Sudah jelas apa yang saya jelaskan tadi? Ataukah ada cara saya menjelaskan terlalu cepat? Atau bagaimana? Atau ada yang kurang dipaham? Silahkan, Nak. Ya. Jangan malu-malu bertanya ya. Silahkan bertanya saja kalau ada yang bertanya. Misalnya apa yang kalian hendak tanyakan, apakah cara saya mengajar terlalu cepat, kemudian bagaimana misalnya caranya kita beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Tinggal kita koreksi diri sendiri. Apakah sampai saat ini, sampai detik ini, umur yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, masih saya gunakan beribadah kepada Allah? Itu pertanyaan kembali pada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah rutin untuk melaksanakan sholat? Karena sholat itu adalah wajib untuk kita laksanakan. Kalau wajib itu tidak dilaksanakan berdosa. Ya, kalau dilaksanakan pasti berpahala. Apakah tadi subuh saya sudah sholat subuh atau tidak? Ya, apakah tadi malam saya sempat membaca Al-Quran atau tidak? Jadi, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah merenungi bahwa betapa besar maha kuasa Allah dengan segala ciptaannya dan segala sesuatunya hendak terjadi maka terjadilah. Kung fayakum maka terjadilah. Contohnya gempa bumi, tsunami, dalam sekejap, dalam sekian detik saja itu hancur segalanya. Lihat tsunami yang terjadi di Palu, ya. Dalam hitungan detik saja berapa puluh ribu jiwa dan berapa puluh kerugian dan berapa puluh lahan, rumah dan sebagainya itu hancur dalam sekejap. Itu adalah tanda kemahakuasaan Allah. Tidak ada yang menghendaki kecuali Allah.
maka mari kita introspeksi diri masing-masing, mari kita perkuat iman kita masing-masing. Insya Allah saya berniat mulai detik dan sekarang saya akan rajin beribadah kepada Allah, saya akan taat kepada orang tua saya tidak membangkang terhadap perintah orang tua saya, karena salah satu yang menjadi penolong kita adalah berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ladang amal kita itu bagi anak-anak yang soleh, kalau orang tuanya masih hidup, ladang amal kita adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Beruntung kalian punya orang tua masih lengkap, hidup, masih ada tempat bermanja, masih ada tempat meminta untuk memenuhi segala kebutuhannya. Bagaimana kasihan lihat teman-temannya yang di luar sana hanya pergi mengemis, tidur di tempat sampah, tidak ada orang tuanya. Ya, nah, itu salah satu cara kita berbakti kepada Allah. Bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena dosa yang paling besar sesudah dosa kepada Allah adalah dosa terhadap orang tua kita. Maka berbaktilah anak-anak kepada orang tuanya. Ya, kalau disuruh jangan mengelak. Oke, tinggal 1 detik lagi, 1 menit lagi pertemuan kita sudah selesai. Saya harapkan anak-anakku belajar dengan baik. Karena nanti video pembelajaran kita ini saya share ke YouTube. Setelah saya share ke YouTube, saya kirimkan linknya di grupnya. Sehingga teman-temannya yang lain bisa belajar. Dan yang tidak aktif kameranya itu tidak terekam, tidak nampak wajahnya nanti di video. Ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah minggu depan kita belajar kembali. Dan doakan semua anak sekolah kita, kalau bukan minggu ini, minggu depan dinilai, tim akreditasi akan datang untuk menilai sekolah.